Hai, perkenalkan nama saya Misha Regina Winarno dari kelas 11 IPS. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama pembelajaran daring di tahun ajaran 2020-2021. Proses pembelajaran daring di tahun ajaran 2020-2021 ini sangatlah menjadi pengalaman yang baru untuk saya karena belajar di sekolah dan belajar melalui ponsel itu sangat berbeda rasanya. Ketika di sekolah, saya bisa berinteraksi dengan guru dan dengan teman saya secara langsung, tetapi di rumah ini melalui ponsel sangatlah terbatas. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya selama pembelajaran daring melalui pengalaman saya dalam mengerjakan tugas di interdisiplin, sosiologi, dan secara peminatan yang menurut saya mata pelajaran itu sangat berkesan dalam proses pengerjaannya. Mengapa interdisiplin ini berkesan untuk saya? Karena saya pribadi sangat menyukai pelajaran sosiologi dan sejarah. Dan di dalam interdisiplin ini harus melakukan riset apa saja yang terjadi dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dan secara langsung saya belajar dan saya mengetahui sejarah tentang Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dan di dalam sosiologi saya belajar mengenai konflik-konflik yang ada di masyarakat, bentuk-bentuk konfliknya, dampak yang terjadi dalam konflik itu. Dan saya akan menjelaskan lebih rincinya. Let's go! Dan hasil akhir dalam interdisiplin ini adalah menyajikan data yang sudah dikumpulkan dalam bentuk laporan esai mengenai konflik yang ada saat ini, dan saya mengambil topik konflik yang terjadi antara Cina dan Taiwan. Cina menganggap Taiwan adalah provinsi yang memisahkan diri. Dalam proses pengerjaannya, yang pertama saya lakukan adalah mencari data sebanyak mungkin di internet mengenai konflik ini, bagaimana konflik ini bisa terjadi, siapa saja yang terkait dalam konflik ini, dan dikaitkan dengan mata pelajaran sosiologi, yaitu bentuk konflik yang terjadi antara Cina dan Taiwan, dampak apa saja yang dihasilkan dari konflik tersebut, dan bagaimana peran kedua pemerintah dalam mengatasi konflik tersebut. Dan setelah mengumpulkan data sebanyak mungkin, kemudian dirangkai menjadi paragraf yang terstruktur dan kemudian disusun paragraf demi paragrafnya agar menjadi laporan esai. Dalam proses pengerjaannya, dari awal sampai akhir saya hanya sedikit mengalami kesulitan karena guru yang bersangkutan menjelaskan dan menyampaikan materi dengan sangat rinci dan detail, sehingga saya sangat mudah memahami materi tersebut dan dengan mudah mengerjakan proses demi proses dan tugas demi tugas yang diberikan oleh guru, sehingga saya dapat mengumpulkan tugas-tugas dengan tepat waktu. Dan juga guru yang bersangkutan sangat baik. Ketika saya mengalami kesulitan atau saya bingung dalam mengerjakannya, saya bertanya dan guru tersebut menjelaskannya dengan sangat rinci dan detail, sehingga saya dapat dengan mudah memahami apa yang telah dijelaskan oleh guru tersebut. Menurut saya, hasil dari proyek interdisiplin sosiologi dan sejarah peminatan ini memuaskan karena tahap demi tahap dan proses demi prosesnya saya lakukan dengan sangat baik, dari mengumpulkan data sampai merangkainya menjadi esai, laporan esai itu sangat baik, dan saya mengumpulkannya ke guru dengan tepat waktu, dan semua tugas pun saya kerjakan dengan tepat waktu. Dan dari proyek ini saya mendapatkan skill baru, yaitu saya dapat memilah data-data dari sumber yang terpercaya, dan saya dapat merangkai laporan esai dengan baik. Dengan begitu, hal itu dapat menjadi pelajaran untuk saya ketika dapat tugas membuat laporan esai lagi, saya dapat membuatnya lebih baik lagi daripada sebelumnya karena saya sudah mendapatkan skill dari proyek ini. Dan ada beberapa proyek yang hasilnya kurang memuaskan untuk saya, yaitu di prakarya dan sumatif bahasa Inggris, karena saya mengerjakannya dengan setengah hati dan tidak serius. Jadi apa yang saya kerjakan itu yang saya kumpulkan tidak maksimal. Dan saya bersyukur kepada Tuhan telah memberkati dan menyertai saya sepanjang proses pengerjaan sumatif interdisiplin ini, sehingga prosesnya berjalan dengan baik dan saya dapat mengumpulkan sumatif dengan tepat waktu. Dan saya juga bersyukur kepada Tuhan telah dikirimkan orang-orang yang baik yang mau menuntun saya proses demi prosesnya dalam mengerjakan tugas, sehingga saya dapat mengerjakan tugasnya dengan maksimal dan baik. Sekian pengalaman saya dalam mengerjakan tugas di interdisiplin ini dan dalam proses pembelajaran daring di tahun ajaran 2020-2021 ini. Saya harap kedepannya saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang dapat mengerjakan tugas dengan maksimal dan mengumpulkannya dengan tepat waktu. Terima kasih.